langsung menuju ke Kemenko Perekonomian saat ini, di mana Menko Perekonomian sedang menyatakan hasil terkait dengan ratas terkait mitigasi kekeringan. Kemudian juga Bapak Presiden tadi mengarahkan untuk berkonsentrasi untuk melihat lumbung padi baru di lahan yang dulu pernah disiapkan, yaitu di Kalimantan, yang terkait dengan yang pernah dipersiapkan, dan laporan daripada BMKG maupun dari Kementerian LHK bahwa di sana kecukupan curah hujannya diperkirakan sampai November masih cukup, masih sekitar 200 mm, dan juga kebutuhan airnya relatif ada, sehingga tentu Kementerian Pertanian dan BUMN ataupun yang lain berkonsentrasi untuk, dan juga PUPera untuk mempersiapkan infrastruktur lumbung pangan di Kalimantan Tengah tersebut di Pulau Pisau. Demikian, selanjutnya silakan Pak Menteri Pertanian untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seizin Pak Menko, kami cuma menambahkan saja bahwa memang neraca pangan kita sampai dengan Juni dari 11 komoditi yang disampaikan oleh Pak Menko, kami sangat yakin ini dalam kondisi yang aman dan dalam kendali pemerintah yang cukup baik. Mudah-mudahan tidak ada arar merintang dari segi distribusi dan lain-lain yang bisa berakibat tentu saja dinamika lapangan bisa membuat harga tidak stabil di beberapa tempat. Dan pernyataan Bapak Presiden yang kemarin yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa data yang kami miliki, data Kementerian Pertanian, data Pak Menko Perekonomian, data Bapak Presiden sampai dengan Gubernur sampai ke bawah adalah satu data. Yang kami gunakan adalah data BPS. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terhadap defisit beberapa provinsi, ada 7 provinsi yang dikatakan defisit, katakanlah contohnya beras, adalah data juga yang sama dengan kita, data BPS. Yang saya sampaikan tadi, neraca pangan dasar kita, dasar 11 komoditi itu adalah neraca nasional. Kalau dalam suatu negara ada provinsi yang defisit seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang harus berhati-hati atau mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak, tidak lain adalah mengingatkan kita tentang distribusi dan tidak ada blok transportasi dalam kondisi COVID ini. Kira-kira begitulah. Oleh karena itu, pasti saja Mentan tidak berani membohongi Presiden. Pasti saja Mentan sangat hati-hati menyajikan data, apalagi untuk kepentingan publik. Dan tadi juga kepada kami diminta oleh Bapak Menko dan atas penegasan Bapak Presiden untuk mewaspadai kekeringan yang panjang dan warning FAO selain dengan COVID ini. Oleh karena itu, 2 agenda yang kami akan lakukan, yaitu agenda pada existing terhadap lahan-lahan yang sudah harus masuk pada penanaman berikut atau musim tanam 2. Musim tanam 2 itu akan kita mulai pada bulan Mei ini. Jadi yang sudah panen raya kita Mei ini, kemudian sesudah yang sudah panen segera dilakukan upaya penanaman. Karena kenapa kita mengejar masih sisa-sisa air hujan yang ada atau sisa-sisa air tanah yang dari lahan yang ada. Percepatan itu akan tersedia pada lahan existing kita atau lahan irigasi teknis atau dalam istilah pertanian LP2B April September 5,6 juta hektar. Percatatan bantuan penyediaan benih untuk 2 juta hektar dan lain-lain, pupuk dan obat-obatan terus kita gulirkan lebih cepat Pak Menko. Dan kemudian penyiapan alsintan, utamanya pompa dan pipanisasi, low storage atau parit kecil untuk mengalirkan air harus dilakukan. Lebih khusus memang kita berharap nanti mudah-mudahan ada backup dari Pak Menko untuk kita siapkan lahan-lahan di
lahan-lahan yang di luar dari existing atau lahan-lahan ekstensifikasi itu kalau Pak Menko setuju dan Bapak Presiden sudah bisa mempersiapkan anggaran, kita tentu masuk pada kurang lebih 600.000 hektar yang ada untuk menjadi cadangan. Musim kering ini pertanian itu sangat rentan dengan cuaca, sangat rentan dengan bencana, sangat rentan dengan hama. Jadi 3 hal itu harus diwaspadai. Oleh karena itu kita tentu berkejaran dengan prediksi-prediksi analisa akademik dari agroklimaks yang terjadi secara nasional. Seperti itu Pak Menko tambahan. Terima kasih, kalau ada yang kurang kami mohon diluruskan. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Mentan, menggarisbawahi tadi Pak Mentan bahwa produksi Mei Juni ini meningkat. Kita perkirakan bahwa produksi padi beras itu bisa di bulan Mei dan Juni itu melampaui dari konsumsi, dan pemerintah di bulan Mei dan Juni itu sekitar 3,6 juta ton produksi berasnya, Juni 2,3, dan diperkirakan bulan Agustus sekitar 3 juta, sehingga relatif sampai akhir tahun stok beras itu aman. Selanjutnya silakan kami kembalikan. Baik, mohon izin Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan yang akan Kasih saya jawaban.